Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Di materi yang lain, saya sudah membahas tentang arti dan pentingnya spiritualitas, di mana melalui materi tersebut saya membahas tentang apa itu spiritualitas dan kemudian mengapa pentingnya spiritualitas dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, spiritualitas itu adalah kualitas atau keadaan yang berkaitan dengan roh seseorang, di mana spiritualitas tersebut akan mempengaruhi atau akan menentukan karakter seseorang, dan karakter seseorang itu akan nampak melalui perilaku seseorang, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, maupun di dalam keseharian orang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa spiritualitas itu sangat berperan dalam kehidupan, apalagi kita sebagai orang Kristen, lebih khusus lagi sebagai seorang pelayan Tuhan. Dalam materi saat ini, saya ingin membahas tentang bagaimana membangun spiritualitas yang sehat. Dan untuk membangun spiritualitas yang sehat ada 3 hal yang akan disampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, apa itu spiritualitas yang sehat? Yang kedua, mengapa kita harus membangun spiritualitas yang sehat? Dan yang ketiga, bagaimana cara membangun spiritualitas yang sehat? Saya mulai dengan bagian yang pertama, yaitu arti spiritualitas yang sehat. Nah, saudara-saudara, spiritualitas yang sehat itu adalah keadaan roh manusia atau keadaan roh seseorang yang hidup, bertumbuh, dan menjauhi dosa. Jadi saudara-saudara, kalau baca kitab Efesus pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati. Itu aneh kan saudara-saudara, kalau misalnya kita tidak memahami kebenaran firman. Ayat tersebut agak unik. Karena apa? Karena sebenarnya kan mati itu adalah satu keadaan di depan kita, bukan di belakang kita. Tetapi Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus katakan, kamu dahulu sudah mati. Itu artinya bahwa dulu kehidupan kita itu sudah mati. Apanya yang mati? Yang mati ialah roh manusia. Tetapi ketika kita bertobat, kita beriman, maka Roh Kudus melahirkan baru, maka jadilah kita memiliki roh yang hidup. Kemudian spiritualitas yang sehat itu adalah keadaan roh yang hidup dan bertumbuh. Jadi bukan stagnan. Dalam penyampaian di kitab Ibrani dikatakan bahwa kamu ditinjau dari sudut waktu seharusnya jadi pengajar, tetapi aneh kamu masih tetap jadi bayi, kamu masih perlu susu bukan makanan keras. Itu artinya roh orang tersebut tidak mengalami pertumbuhan, hanya stagnan, dan itu merupakan satu keadaan roh yang tidak sehat. Dan kemudian yang ketiga ialah spiritualitas yang sehat adalah keadaan roh manusia yang hidup, bertumbuh, dan menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Roh yang sehat, spiritualitas yang sehat adalah spiritualitas yang menjauhi dosa. Yang mungkin kita tidak akan memang bebas sepenuhnya dari dosa. Potensi untuk berbuat dosa masih ada. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 7 ayat 14 dikatakan bahwa dia berteriak, aku manusia celaka, siapa yang akan bisa membebaskan aku? Sebab secara rohani aku melayani hukum Allah, tetapi dalam dagingku aku sepertinya terbuka dengan hal-hal dosa. Nah, ini saudara-saudara merupakan dilema, merupakan suatu kondisi yang terjadi. Tetapi roh atau spiritualitas manusia yang sehat ialah spiritualitas yang menjauhi dosa. Bukan berarti dia tidak dapat berbuat dosa, dia masih ada kemungkinan berbuat dosa, tetapi dia menjauhi dosa, tidak senang dengan dosa. Oleh karena itu, apabila kita memperhatikan definisi yang sudah saya sampaikan, maka ada beberapa tanda seseorang yang memiliki spiritualitas yang sehat. Yang pertama, tandanya adalah roh orang tersebut dia suka bersekutu dengan Tuhan. Jadi tanda yang pertama dari spiritualitas yang sehat adalah rohnya atau roh seseorang, roh orang tersebut suka bersekutu dengan Tuhan, suka beribadah, suka berdoa, suka mempercakapkan hal-hal rohani. Nah, ini dia suka bersekutu dengan Tuhan, dia senang,
dia cinta hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua adalah roh manusia yang berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan yang seharusnya. Jadi seperti misalnya manusia, seperti fisik misalnya, anak kalau misalnya udah 1 tahun, biasanya dia sudah mulai bisa berjalan, mungkin dengan bantuan, tetapi dia sudah mulai belajar melangkah. Tapi kalau misalnya seseorang atau anak yang sudah berusia 3 tahun, tetapi dia masih belum bisa berjalan dengan baik, nah itu ada yang salah. Begitu juga dengan spiritualitas yang sehat. Roh manusia itu harus, tanda spiritualitas yang sehat adalah roh manusia tersebut berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan yang seharusnya. Saya sudah bahas di materi sebelumnya bahwa manusia rohani itu ada tahap anak-anak, ada tahap remaja atau orang muda, dan tahap dewasa. Kalau misalnya sudah waktunya atau dilihat dari sisi usia, seperti kata penulis surat Ibrani, itu sudah dewasa tetapi belum dewasa, berarti ada yang salah dengan spiritualitasnya. Kemudian tanda yang ketiga ialah roh manusia yang terus berjuang melawan kedagingan. Jadi dia berjuang, dia tidak senang, bukan berarti dia bebas dari potensi daging, tetapi dia berjuang untuk melawan kedagingan. Dia tidak mau untuk terus-menerus dikuasai oleh kedagingan. Dia akan merasa merasa susah hatinya. Karena apa? Karena hati nuraninya sudah dihidupkan oleh Tuhan. Nah, ketika dia sudah dihidupkan hati nuraninya oleh Tuhan, maka hati nuraninya akan selalu bersuara ketika ada konflik-konflik moral, apalagi ketika dia sepertinya kalah dengan konflik-konflik moral. Jadi itu 3 tanda spiritualitas yang sehat. Sekarang bagian yang kedua, yaitu mengapa kita harus membangun spiritualitas yang sehat. Jadi apa yang menjadi alasannya, apa pentingnya kita harus membangun spiritualitas yang sehat. Ada 2 alasan besar. Yang pertama adalah karena spiritualitas manusia rohani. Jadi kita kan sudah manusia rohani. Jadi spiritualitas manusia rohani memang memiliki potensi hebat. Jadi potensi hebat, namun tidak otomatis potensi itu bisa digunakan dengan optimal. Seperti seorang bayi ketika lahir sudah punya mata, tetapi masih belum bisa melihat dengan baik. Seorang bayi yang baru lahir, dia punya tangan. Mungkin tangan itu nantinya akan menjadi seorang pemain musik yang hebat, tetapi ketika dia baru lahir, tangannya masih belum bisa optimal dia gunakan. Memegang saja masih sulit. Nah, alasan pertama, jadi manusia spiritualitas rohaninya harus sehat, karena manusia yang sudah dilahirkan baru, yaitu pneumatikus itu punya potensi hebat, tetapi tidak otomatis bisa digunakan dengan optimal. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 3 ayat 5, saudara bisa melihat ada beberapa hal yang Rasul Paulus sampaikan tentang potensi hebat manusia. Yang pertama, potensi untuk menerima pribadi dan karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Ini luar biasa, potensi-potensi yang hebat. Saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan hal ini, tapi ini potensi yang luar biasa. Potensi yang kedua adalah potensi untuk memahami rencana Tuhan. Saudara-saudara, memahami rencana Tuhan di tengah-tengah situasi itu merupakan suatu potensi yang luar biasa. Bayangkan saja seorang paranormal, banyak orang merasa wah hebat ini paranormal, padahal ada banyak hal yang salah dan dia hanya bisa memahami sesuatu yang sifatnya situasional dan sifatnya dia memahami secara terbatas. Tetapi orang percaya, anak Tuhan, pneumatikos, kalau misalnya spiritualitasnya dibangun, maka dia bisa memahami rencana Tuhan, apa yang sebentar terjadi, bagaimana rencana Tuhan di masa depan. Yang ketiga adalah potensi untuk mencerna dan mengaplikasikan firman. Nah, ini masalah kebijaksanaan. Orang yang spiritualitasnya sehat dan dibangun, maka kemampuan untuk mencerna dan mengaplikasikan firman itu akan menjadi luar biasa. Dan yang terakhir,
dalam 1 Korintus 3, potensi untuk bersikap dan menempatkan diri secara bijaksana. Ini adalah potensi untuk mengambil keputusan, membuat keputusan yang tepat. Saudara-saudara, kemampuan mengambil keputusan merupakan salah satu kemampuan atau keterampilan skill tingkat tinggi yang memang sangat diperlukan saat ini. Alasan yang kedua, mengapa kita harus membangun spiritualitas yang sehat, ialah karena spiritualitas yang sehat itu penting dalam pelayanan. Jadi spiritualitas yang sehat itu penting dalam pelayanan. Maksudnya apa? Maksudnya pertama, spiritualitas itu menjalar, menular. Kalau saudara memperhatikan 1 Timotius pasal 4 ayat 16, dikatakan bahwa kita harus mengawasi bukan hanya ajaran kita, tetapi awasi diri kita. Nah, di dalam pengawasan terhadap diri kita, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap spiritualitas kita. Kenapa? Karena spiritualitas kita itu bisa menular, bisa menjalar. Orang yang spiritualitasnya tidak sehat, dia bisa menjalar. Orang yang dalam contoh negatif, saudara-saudara, seorang pemimpin yang terikat dengan roh persinahan, atau dia orang yang suka bersinah, maka itu akan menjalar kepada siapa? Kalau misalnya dia pemimpin di sebuah gereja lokal, bisa menjalar kepada pelayan-pelayannya, bisa menjalar kepada jemaatnya. Ada banyak kasus yang terjadi seperti itu. Nah, sebaliknya, seorang pemimpin yang punya spiritualitas yang baik, misalnya seorang pemimpin yang loyal, seorang pemimpin yang takut Tuhan, yang rohani, maka jemaat yang dia pimpin, ini dalam konteks pengembalaan, itu juga akan menjadi jemaat yang rohani, jemaat yang loyal. Kenapa? Karena spiritualitas itu menjalar atau menular. Yang kedua, spiritualitas itu penting dalam pelayanan karena kalau saudara baca dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7, begitu juga dalam Titus 1 ayat 5-9, spiritualitas itu merupakan sesuatu yang menjadi kualifikasi utama dalam pelayanan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saudara baca dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7, ketika Rasul Paulus membahas tentang kualifikasi menjadi seorang penatua atau mungkin diaken, maka hal-hal yang sifatnya rohani, masalah-masalah karakter, masalah spiritualitas, itu yang menjadi penentu seseorang untuk melayani. Kemudian yang ketiga adalah 2 Timotius 2 ayat 20-21, dikatakan orang yang menguduskan diri, dia akan jadi perabot rumah yang dipakai untuk maksud mulia. Artinya apa? Artinya dalam pelayanan, spiritualitas itu akan menentukan level pelayanan kita di mana. Kalau misalnya spiritualitas kita baik, tentunya level pelayanan kita juga akan baik. Orang yang menguduskan dirinya, dia akan menjadi perabot rumah, perabot mulia yang akan dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan mulia, itu kata Rasul Paulus. Dan yang terakhir, spiritualitas penting dalam pelayanan itu karena ketika seseorang itu menjaga spiritualitasnya, maka dia sementara mempertahankan kontinuitas pelayanan atau keberlanjutan pelayanan. 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus katakan dia harus menjaga dirinya supaya sesudah dia memberitakan firman, dia tidak ditolak. Raja Saul merupakan contoh buruk dari orang yang tidak menjaga spiritualitasnya. Akibatnya apa? Akibatnya meskipun dia jadi raja Israel yang cukup lama, tetapi di hadapan Tuhan dikatakan dalam Alkitab dia hanya menjadi raja selama 2 tahun. Jadi kontinuitasnya tidak dapat dipertahankan karena masalah spiritualitas. Nah, sekarang bagaimana kita membangun spiritualitas yang sehat? Ada kurang lebih 6 hal yang saya mau sampaikan secara cepat. Bagaimana membangun spiritualitas yang sehat? Yang pertama, kita harus hidup di dalam pertobatan. Jadi yang pertama, kita harus hidup dalam pertobatan. Yang kedua, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Yang ketiga, kita harus menjaga disiplin rohani. Yang keempat, kita harus menjaga pergaulan. Yang kelima, kita harus memiliki konsep diri yang benar. Dan yang keenam, kita harus memiliki nilai hidup yang benar. Saya akan membahas satu demi satu secara cepat untuk 6 poin tersebut. Jadi yang pertama,
kalau kita ingin membangun spiritualitas yang sehat, maka kita harus hidup dalam pertobatan. Mengapa? Karena yang pertama, pertobatan itu menghasilkan kelahiran baru. Waktu Tuhan Yesus datang kepada waktu Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus katakan, orang yang tidak dilahirkan baru tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, pertobatan menghasilkan kelahiran baru. Kemudian pertobatan menghasilkan hubungan dengan Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 1-2, yang memisahkan kita dengan Tuhan ialah karena dosa, karena kejahatan. Jadi ketika orang tersebut bertobat, maka dia memiliki hubungan yang baik, yang harmonis dengan Tuhan. Kemudian pertobatan menghasilkan ciptaan yang baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi ketika seseorang bertobat, maka di hadapan Tuhan dia adalah ciptaan yang baru. Jadi saudara-saudara, tanpa ada pertobatan, maka spiritualitas kita tidak mungkin mengalami kehidupan. Jadi kalau di materi sebelumnya saya jelaskan tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Seseorang atau yang belum mengalami pertobatan, dia tidak mungkin menjadi seorang pneumatikos. Dia akan tetap dalam posisinya sebagai seorang manusia duniawi atau psuchikos. Karena itu pertobatan wajib. Ketika kita membangun spiritualitas yang sehat, maka hal paling pertama yaitu kita harus mengalami pertobatan. Yang kedua, yaitu kita harus dipimpin Roh Allah, dipimpin Roh Allah. Mengapa kita harus dipimpin Roh Allah? Karena Roh Kudus mengajar. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus mengajar kita akan segala sesuatu. Kemudian kalau kita baca dalam kitab Galatia 5 ayat 23-24, karakter itu adalah buah roh. Jadi buah pekerjaan roh yang bekerja dalam kita. Roh Kudus yang tinggal dalam kita, pribadinya yang tinggal dalam kita, dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, itu akan menghasilkan satu karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karakter serupa dengan Kristus. Nah, jadi Roh Kudus mengajar, Roh Kudus membuat karakter kita menjadi seperti Kristus. Roh Kudus itu melatih kita. Dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1, bagaimana Tuhan Yesus dibawa roh ke padang gurun. Untuk apa? Untuk memberikan contoh tentang pelatihan. Jadi ada pelatihan di padang gurun, dan semua anak Tuhan itu pasti akan mengalami pelatihan. Gunanya apa? Untuk memperkuat roh kita atau memperkuat spiritualitas kita. Dan kemudian juga mengapa kita harus dipimpin Roh Allah? Karena Roh Kudus itu merawat. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 31, di sana dikatakan bahwa jemaat itu bertumbuh semakin besar. Karena apa? Karena penghiburan yang dikerjakan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus yang menghibur, maka spiritualitas kita tidak mungkin berada dalam kondisi yang sehat. Sebab spiritualitas itu pasti akan selalu berhadapan dengan banyak tantangan. Saya sudah jelaskan di materi yang lain bahwa kita berelasi dengan diri kita, dengan orang di sekitar kita, dengan alam, dengan kemudian supernatural. Dan dalam relasi itu ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali hal yang terjadi yang bisa membuat roh kita menjadi sakit, spiritualitas kita menjadi dalam keadaan yang bermasalah, dan perlu Roh Kudus yang akan merawat roh kita. Kemudian saudara-saudara, bagaimana membangun spiritualitas yang berikut, yaitu kita harus mengembangkan disiplin rohani. Nah, disiplin rohani itu yaitu disiplin waktu teduh, kita harus dijaga. Kemudian kita harus di waktu teduh itu kan ada doa di sana yang kita naikkan kepada Tuhan. Kemudian ada kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita menghafal firman Tuhan. Kemudian selain disiplin seperti itu, kita juga harus disiplin bersekutu dalam peribadatan. Kemudian kita harus punya disiplin untuk bersaksi, menyampaikan kabar baik tentang Kristus kepada orang lain, kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi disiplin rohani itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut adalah kita harus menjaga pergaulan kita. Jadi kita harus menjaga pergaulan kita. Yang harus kita pahami bahwa manusia itu makhluk sosial. Dia pasti terikat dengan sebuah komunitas. Tidak mungkin kan manusia itu
muncul sendiri, tiba-tiba saja dia datang, entah dari mana. Dia kan pasti punya keluarga, dia pasti lahir dari rahim seorang ibu, pasti dia punya bapak, dan pasti dia terhubung dengan keluarga. Yang pasti manusia makhluk sosial, dan dia minimal dia terhubung dengan 3 komunitas, yaitu keluarga, dia akan terhubung dengan komunitas masyarakat di sekitar dia. Masyarakat ini bisa banyak, bisa masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, masyarakat di sekolah, masyarakat di tempat pekerjaannya, dan dia juga terhubung dengan gereja tempat dia berjemaat kalau dia seorang Kristen yang setia. Jadi manusia pada prinsipnya adalah makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial Tuhan memberikan kepada setiap anak-anak Tuhan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab untuk memberkati orang lain, tanggung jawab untuk bersaksi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kemudian tanggung jawab untuk jadi berkat, tanggung jawab dalam profesi. Nah, kemudian ketika seseorang itu berelasi dengan orang-orang di sekitarnya, maka kita harus hati-hati di sini. Relasi itu akan menentukan jati diri seseorang. Relasi itu akan menentukan dan akan mempengaruhi bagaimana keadaan kita. Relasi itu akan mempengaruhi kondisi spiritualitas kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian kata firman Tuhan. Karena itu kalau kita ingin membangun spiritualitas yang sehat, hati-hati dengan bergaul. Saya memberi usulan, kalau ingin bergaul, bergaullah dengan orang-orang yang berintegritas. Bergaullah dengan firman, bergaullah dengan Roh Kudus, dan itu akan membantu kita untuk membangun spiritualitas yang sehat. Kemudian kita harus, yang berikut, bagaimana cara kita membangun spiritualitas yang sehat? Kita harus membangun atau memiliki konsep diri yang benar. Konsep diri yang benar. Sebab konsep diri yang benar akan mendorong penerimaan diri dan penghargaan diri. Jadi self acceptance and self esteem itu akan dimiliki dengan benar. Jadi kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita bisa menghargai diri kita apa adanya. Jadi ada self acceptance, self esteem, dan kalau kita tidak punya konsep diri yang benar atau konsep diri kita salah, maka itu akan mendorong self fulfillness. Jadi pemenuhan diri. Jadi kita ingin dipuji, kita ingin dihargai orang, kita berusaha untuk mencari cara supaya orang menghargai kita. Kemudian self satisfaction, pemuasan diri, ya mirip dengan self fulfillness, dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, kita harus punya konsep diri yang benar bahwa kita ini unik, kita ini berharga. Unik mengapa? Karena tidak ada manusia yang lain seperti diri kita. Kita adalah satu-satunya manusia dengan model seperti ini. Fisik kita unik, kemudian karakter kita unik, meskipun kita dilahirkan dari keluarga yang sama atau mungkin kembar identik, tetapi kita unik, dan kemudian kita berharga. Apa dasar kita berharga? Berharga karena Yesus Kristus mau menebus kita, mau datang ke dunia, mau mati di kayu salib, mau berkorban untuk kita. Jadi kita ini unik, berharga. Kita harus menerima, kita harus memiliki konsep diri yang demikian. Dan kita kemudian bisa menilai apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang menjadi potensi kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Dan setelah kita memiliki konsep diri yang benar, maka kita mengambil sebuah semacam komitmen. Kita harus meningkatkan kelemahan yang ada pada kita. Jadi kita harus rubah, kita harus evaluasi, kemudian kita harus meningkatkan diri. Sementara kekuatan yang ada pada kita, kita harus optimalkan. Sementara keunikan yang ada pada kita, yang memang tidak bisa, yang sudah begitu misalnya, saudara-saudara, ya disyukuri saja. Itu memiliki konsep diri yang sehat. Dan terakhir, saudara-saudara, membangun konsep diri, membangun spiritualitas yang sehat adalah kita harus memperhatikan betul apa yang menjadi value kita, apa yang terpenting dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Artinya yang terpenting ialah kerajaan Allah. Kolose 3 ayat 1 dikatakan, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, hal-hal yang kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 10-11, yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Jadi hal-hal yang utama dari hidup kita itu yang akan menentukan dalam pembangunan spiritualitas yang sehat. Jadi kita harus perhatikan betul apa yang menjadi value kita.
Nah, saudara-saudara, itu beberapa hal yang kita harus perhatikan ketika kita akan membangun spiritualitas yang sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan salam sejahtera.